Jemaat Tuhan, kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebab begitu besar kasih dan pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan selain kita boleh memuji Dia, bersyukur kepadanya. Kita angkat pujian bersama, Yesus kemuliaan. Dia mau pulihkan hati kita, Dia mau berkati kita, bahkan Dia sudah selamatkan kita. Untuk itu kita mau bersyukur, berterima kasih buat semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama memuliakan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus
Terima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau kudus, Engkau Allah yang kudus. Puji Tuhan, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dikatakan suci-Mu, kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Allah yang kudus. Allah yang kudus yang bersemayam di tempat balik. Haleluya. Kami menyembah. Disanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Kami puja, haleluya, kami sanjung Engkau Raja-Mu. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya, 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 haleluya. Adalah merupakan anugerah Allah yang luar biasa dan dahsyat bagi kami. Kalau siang hari ini lagi kembali kami umat-umat-Mu boleh ada di tempat ini, di Ka'bah-Mu Tuhan. Haleluya, untuk kami datang memuji, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, Allah yang bersemayam di tempat kekudusan-Mu Tuhan. Layakkanlah kami untuk menghampiri takhta hadirat-Mu dalam pujian dan penyembahan ibadah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu pagi hari ini untuk kami boleh merasakan dan menikmati hadirat-Mu tercurah di tengah-tengah ibadah kami. Kami rindu menikmati kuasa Roh Kudus-Mu tercurah di tengah-tengah kami Tuhan.
Agar ibadah kami Tuhan siang hari ini tidak akan menjadi percuma dan sia-sia. Ibadah kami tidak menjadi satu ibadah yang tradisi dan kebiasaan, tapi ibadah kami pagi hari ini menjadi satu ibadah yang luar biasa, satu ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kehadiran-Mu Tuhan sangat kami dambakan dalam ibadah kami ini Tuhan. Sebab itu pakailah hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri mereka untuk melayani Engkau, baik memimpin pujian, baik bermain musik, singer, bahkan hamba-Mu nanti menyampaikan firman-Mu. Biar kami semua tinggal di dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah segala puji-pujian, nyanyian yang kami persembahkan kepadamu boleh naik bagaikan ukupan yang berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tahu Engkau Allah yang bersemayam di tempat maha tinggi, namun Engkau Allah yang hadir di setiap duduk di atas puji-pujian orang benar. Itu sebabnya kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua, mengurapi tepuk tangan kami, mengurapi sorak-sorai kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Kalau ada kuasa iblis, kuasa kegelapan yang ingin merintangi ibadah kami yakin dan kami percaya sudah dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah-Mu, sehingga pagi ini kami bebas untuk kami memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Ibadah kami pagi hari ini kami buka, kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya, karena cintanya, kita boleh ada sampai saat ini. Bahkan terlebih, Dia sudah bayar lunas segala dosa dan segala kesalahan kita. Untuk itu mari kita mau bersyukur kepada Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan kita. Sambil kita duduk saja, kita boleh merenungkan kasih dan cintanya dalam kehidupan kita. Cintanya dan kasih-Nya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Dikorbankan bagi seluruh manusia. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Katakan cintanya dan kasih-Nya. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan bagi seluruh manusia. Amin.
hapuskan dosaku. Amin, haleluya. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Haleluya. Darahnya menelan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Lagi. Darah domba tercurah di Kalvari. Amin. Haleluya. Darahnya hapuskan dosaku. Haleluya. Darahnya hapuskan dosaku. Hapuskan dosaku. Amin. Puji Tuhan. Oleh darah Yesus dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Puji Tuhan, kita boleh menang bersama dengan Tuhan Yesus. Ku menang bersama dengan Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
Percaya saja di dalam percaya yang beri kita menang. Percaya yang beri kita menang. Amin. Percaya yang beri kita menang. Haleluya. Kami bersyukur buat pengorbananmu Tuhan. Engkau sudah Tuhan mengampuni kami Tuhan atas segala kesalahan dan durhaka kami. Engkau sudah rela Tuhan mengorbankan nyawamu sampai tetes darah penghabisan. Biar kami mau tetap setia mengiring Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman. Amin. Oh mau malondo. Kita angkat pujian ini sama-sama. Terima kasih Tuhan. Mau menerima kami Tuhan. Haleluya. Kami begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa, begitu banyak durhaka kami kepadamu Tuhan. Namun Engkau sudah membayar lunas itu di atas kayu salib Tuhan. Lagi katakan, oh mau Amen Tuhan.
hadapan kuasa kasih setia Tuhan. Selalu kami sadar hanya Tuhan yang kami perlu dalam hidup ini. Kiprah dan juang di dunia ini hanya membawa kami kepada kesementaraan. Terima kasih Tuhan telah sediakan kekekalan bagi kami semua yang percaya kepadamu. Dan dengan firman kudus-Mu boleh membuat kami tahan dan kuat mengiring kepada Tuhan. Tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh goncang-gancing dunia ini. Dan hamba tidak tahu sejauh mana umat-Mu menyikapi situasi dunia yang ada. Tetapi Tuhan tolong, supaya jangan ada yang terhilang, mengabaikan, menganggap Tuhan ringan dan sepele akan kasih setia Tuhan. Karena kami tidak tahu kapan Tuhan datang. Dalam artian, Engkau datang sesungguhnya sebagai Tuhan untuk menghukum dunia. Ataupun Engkau datang kepada kami seperti Engkau katakan kepada seseorang yang ada di Injil Lukas. Kalau malam hari ini nyawamu diambil daripadamu, kepada siapakah yang Engkau telah usahakan semuanya ini? Biarlah Tuhan seruan ini menjadi peringatan dan perenungan kepada kami semua. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Terima kasih, kami siap sambut firman Tuhan dalam urapan Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu, kami semua yang mendengarnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat pagi semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Kita membuka dalam kitab Hakim pasal 16. Kitab Perjanjian Lama Hakim pasal 16 ayat 28 sampai 30. Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga ku balaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. 29. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyanggah rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu terus. Dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya, lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Terima kasih. Hari ini, pagi ini kita akan berbicara tentang sebuah kisah yang kita semua sudah kenal, tentang pahlawanan dan kekuatan fisik, tenaga yang ada dikaruniakan Tuhan kepada seorang pria yang bernama Simson. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Simson artinya bersinar seperti matahari, atau kedua artinya juga bisa kekuatannya melampaui segala-galanya, atau ketiga artinya perkasa, kuat. Jadi tiga-tiga ini masuk kepada kategori Simson secara pribadi, secara fisik. Saya beri judul firman Tuhan pagi ini, mengapa orang yang dipilih
pribadi yang diurapi bisa jatuh. Sekali lagi, mengapa pribadi yang dipilih dan diurapi Tuhan bisa jatuh? Simson adalah sebuah lukisan gambaran yang nyata di dalam kehidupan yang ada. Seperti saya angkat tadi. Dia terpanggil untuk menjadi seorang natsir Allah. Natsir artinya utusan Tuhan yang dipersiapkan sejak dari kandungan ibunya. Semenjak dia masih Manoah, ayahnya dan ibunya mandul kata Alkitab. Tetapi Manoah berdoa minta kepada Tuhan berikan anak. Dan di hari tua seperti Sarah juga dan lain-lain, Manoah atau istri Manoah mengandung dan melahirkan anaknya Simson. Cuma ada syarat bagi Simson, karena dia akan menjadi nasir Allah untuk dipakai Tuhan menjadi alat untuk membunuh atau mengusir atau berperang melawan bangsa Filistin. Syaratnya pertama-tama dia tidak boleh minum minuman yang beralkohol, anggur dan lain-lain. Kedua, kekuatannya Tuhan berikan kepada dia terletak di rambutnya. Jadi rambutnya tidak bisa kena pisau cukur, potong dari rambut. Kalau dia minum anggur, maka dia menjadi lemah. Kalau dia punya rambut dipotong, dia jadi lemas. Dan itu hal ini sungguh-sungguh membuat orang Filistin kelabakan. Sehingga dalam peperangan yang terjadi dengan bangsa Israel, Simson tidak terkalahkan. Namun demikian sebagai manusia, ada titik-titik lemah di dalam hidupnya. Nah, kita semua manusia tidak sempurna. Ada orang kasih doi 1 miliar di muka pada dia, aku nyanda orang dia. Kalau saya mau ambil atau 10 miliar, saya bisa kaya. Tapi ada orang tidak tergiur dengan hal itu. Ada orang ya, tambah lagi lebih banyak, dia tidak akan tergiur. Dia kuat melawan godaan harta. Tapi ada orang kalau puji-puji pada dia, angka pada dia, kong kasih jabatan, nah, dia puyeng, uring-uringan. Dia bisa lemah, tak berdaya. Ada orang komelin biar kasih jabatan, tidak. Ada orang punya kelemahan lain lagi. Semua takhta tidak mau, pangkat tidak mau, kekayaan tidak mau, tapi kasih satu barang. Yang itu biasa kita dengar itu ketiga, wanita. Nah, ini Simson punya kelemahan ada di sini, saudara-saudara. Setelah mereka selidiki, oh ini satu ini orang ini laki-laki playboy ini. Atau ada istilah lain sekarang flamboyan. Ini boleh lihat nona-nona. Selalu suka tergiur. Nah, ada kelemahan ini. Dan terjadilah. Sampai puncak, saudara-saudara kan kita tahu semua. Sudah kesodorkan dengan berbagai macam, tetapi Simson tidak terperdaya. Tetapi datang seorang wanita, selain dia cantik jelita, dia juga lihai berperang. Dia barol pandai sekali. Dia strategi dia ini. Dia nyada jual murah. Sesekali dia bawa mahal Pak Simson. Dia tahu Simson kelemahan. Begitu secara bercinta perempuan ini main, dia punya role. Sehingga Simson tak gila-gila. Wanita lain tidak tak gila-gila karena dia curah semua. Biasa laki-laki, ilmu jiwa bilang kalau cepat tergiur, perempuan murah, cepat pastiu. Itu kata dorang. Di sini tidak ada. Tapi kalau dia lu mahal, furu-furu. Kalau dia sepigi, nah kita dekat. Kalau dia datang kita lari. Seperti itu. Nah ini. Jadi akhirnya singkat cerita Simson tergiur-giur. Terbingung-bingung. Terputar-putar. Makan senyana tenang.
tidur tidak nyenyak, apa saja jadi serba susah. Harus dia fungsi dengan Delila. Tetapi Filistin bilang, ngana bukan, cari tahu DP rahasia. Apa itu DP rahasia? Jadi, Simpson, dia bujuk rayu ketika satu waktu. Bagaimana karena rahasia karena begitu kuat? Ada 3 kali dia tipu-tipu. Oh, kita kekuatan ini terletak sini. Kok ikat pak kita dengan tali rami, kita jadi lome. Ternyata dicoba lome, dia ternyata tidak. Begitu juga dengan cara yang lain, cara kedua juga tidak mempan. Ternyata dia bohong. Karena dia mau simpan rahasia. Dengan cara ketiga, cuma begitu juga. Ternyata rahasia tidak terbongkar, tidak terbuka. Perempuan tamu mereka yang ngana ke begini, ngana bilang cintrong pak kita, kok ngana begini, aduh. Akhirnya dia bujuk rayu begitu Simpson terkulai. Terkulai maksudnya DP hati jatuh. Dia kasih tahu DP rahasia. Kita rahasia tak ada di sini. Ada di kita utak ini. Ini utak istimewa, ini utak dari Tuhan ini. Jangan pernah kasih kenal pisau cukur Kalau tak potong, habis kita. Oh, perempuan rayu, tentara Filistin sudah ada di luar. Seperti dulu 3 kali salah, ini kali ini mungkin sebetul. Dan memang tentara Filistin sudah di luar, konon cukur. Cukur Simpson perambut di Masjid Tasono. Setelah itu dong ikat pada dia. Baru ikat pada dia kaum perempuan ini Nona Dalila Bataria. Simpson bangun, orang Filistin sergap engkau. Simpson berkuat, DP kekuatan so habis. Ternyata DP rahasia semua sudah diketahui oleh musuh dan dia diikat, lalu dia dibunuh. Dan sebelum dibunuh juga dia ditontonan orang bilang, mari bawa pada dia kemari, kita mau bikin lawak pada dia. Bayangkan seorang nasir Allah, seorang hamba Tuhan yang diurapi, yang penuh dengan kuasa dan Roh Kudus. Tetapi ketika dia hari matinya, dari tontonan dan permainan. Tetapi puji Tuhan, ada satu hal, Simpson kembali kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan permuliakan namamu kali ini saja. Kita rambut sebertumbuh kali ini, kasih pulang kita kekuatan. Kita mata walaupun sebuta, tapi mari pulihkan kita kekuatan. Memang walaupun rambut setumbuh, kalau Tuhan belum kasih kekuatan, belum berapa. Jadi dia mohon pada Tuhan, dan Tuhan kasih kekuatan. Dan dia bilang dia bawa tuh orang yang berjaga pada dia panggil, kok dia bikin di 2 pintu, badan besar. Tahun 50 memang Simpson, Amerika lihat ini kisah bagus, dia bikin film. Tentu kalau saya bikin film, kalau mau lihat di kisah hakim-hakim ini kan cuma 2-3 pasal, yang begitu panjang habis, tapi dibumbui begitu rupa. Jadi cerita makan 2 jam lebih. Begitu DP banyak DP bumbu-bumbu, banyak DP saus, banyak DP segala macam rampah-rampah. Jadi panjang. Tahun 55 saya so nonton waktu masih di Manado dulu kita ada sekolah. Masih umur 15 kita so nonton itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah inilah kita lihat akhirnya Simpson terperdaya. Dia terbujuk rayu. Dia melepaskan segala kemuliaan Tuhan. Dia kasih buka DP rahasia. Rahasia yang Tuhan kasihkannya. Simpson yang tahu, tidak ada orang yang tahu. Tetapi ketika dia buka, musuh Filistin datang ikat dia, dan akhirnya dia mati secara mengenaskan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin bawa secara singkat saja. Mengapa orang yang dipilih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, bisa terjatuh, bisa terbuang, bisa terbental. Mengapa? Mungkin kita pikir, oh kalau dia Tuhan so urapi, apalagi dari rahim ibu, dia so jadi nasir Allah. Pasti ini dia so tidak akan mungkin jadi meleset dikalah. Tetapi tidak jaga anugerah Tuhan. Bisa jadi seorang biar diurapi seperti apapun, bisa jatuh. Bisa tidak memuliakan Tuhan. Sebab itu urapan Tuhan, kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita orang, jaga baik-baik. Haleluya Bapak Ibu. Jaga baik-baik. Bagaimana? 1 minggu 1 kali bertemu begini itu jaga. Bukan. Berjaga sebab kita punya ujian-ujian banyak. Di dagang bisa dapat ujian. Ya. Nona-nona, nyong-nyong bisa dapat ujian.
Lebih-lebih nyong-nyong di nona-nona. Hati-hati sekarang. Karena sesuatu kepentingan, kebutuhan sesaat saja bisa membuat kita nanti menjual Tuhan. Banyak kejadian. Di Naungan sana, di Minahasa itu, Nuangan ke Naungan apa itu. Ada seorang, saya pikir-pikir juga ini salah ini ketompe pimpinan ini. Tapi soal kejadian kira-kira belasan tahun lalu itu. Dia pergi melayani satu sidang. Nah, sidang ini daerah itu ada orang Kristen tapi sedikit, yang banyak mayoritas. Dia. Jadi pelayan seorang nona-nona ditampak begitu. Jadi dia batona dengan satu nyong-nyong. Nyong-nyong yang rambut keriting bakumis. Yang sembahyang 5 waktu. Dia sebenarnya apa? Mula-mula dia bermaksud mau tarik. Kita mau tarik pada dia. Tapi lama-lama ternyata pada laki-laki ini lebih jago. Laki-laki ke belakang, laki-laki bilang kalau nggak sudah. Akhirnya dia lepas hak kesulungannya, dia buang, dia jual. Dia iko. Dengarnya belakang sampai sudah jadi haja. Coba lihat. Dia sudah tidak sadar. Hak kesulungan sudah terjual. Sebab itu hati-hati. Mengapa orang yang dipilih Tuhan bisa terjatuh, bisa terhilang? Alasan pertama, seorang yang diurapi Tuhan dapat ditolak atau jatuh jika ia tidak menghargai anugerah Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau kita tidak hargai kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kita bisa jual Tuhan. Itu pertama, saya jangan lama-lama. Saya akan membatasi sebab dari baca-baca, dengar-dengar, kita jangan terlalu lama. Protokol itu sudah bilang kita orang harus 1 jam sebenarnya, seluruh jam. Tapi tak lewat sedikit mungkin ini. Ya, tidak menghargai anugerah Tuhan. Berbagai anugerah yang dimiliki oleh Simson yang tidak dimiliki oleh orang lain, namun ia tidak menghargainya. Apa dia punya kehebatan yang Tuhan berikan? Kelahirannya diberikan oleh malaikat, diberitahukan oleh malaikat. Siapa ada kelahiran diberitahukan oleh malaikatnya? Ada banyak. Hanya Ishak dan lain-lain, dan Simson di sini. Lalu tugasnya diberitahukan malaikat sebelumnya. Tertata di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5. Ia dididik dan dibesarkan melalui doa. Hakim-Hakim 13 8. Apa salah? Dididik melalui doa. Ibunya doa. Bapaknya doa. Ya. Lalu berkat Tuhan menyertai dia selama hidupnya. Hakim-Hakim 13 dan 34. Catat juga nanti baca di rumah. Tapi ini semua fasilitas yang Tuhan berikan, kelebihan Pak Simson, rupanya tidak berguna, rupanya tidak menopang. Karena dia sendiri tidak menghargai. Kedua, seorang terpilih atau diurapi Tuhan akan ditolak, akan jatuh jika ia tidak menjaga pergaulannya. Jadi jaga pergaulannya ya. Kita bukan boleh bergaul dengan siapa saja kita bisa bergaul, bermasyarakat maksudnya. Tapi kalau mau bergaul, berteman, nah itu mesti pilih-pilih. Sebab dengan berteman itu, ya, kadang-kadang kita sudah bisa curhat, kalau teman sudah terlalu dekat, dan kita ingin tahu kalau teman kita seperti apa, dan sebagainya. Jadi kita orang harus mesti pilih-pilih tentang keakraban dengan siapa kita harus berteman. Harus itu, lebih-lebih muda-mudi. Paulus bilang, bagaimana terang dan gelap bisa bersatu? Artinya kalau nona-nona atau nyong-nyong Kristen mau jadi pasangan dengan orang tidak percaya, tidak bisa bersatu. Terang dan gelapnya bisa bersatu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Barang siapa mengasihi dunia, maka kasih Allah tidak ada padanya. Itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Dan ketiga, seorang yang telah dipilih dan diurapi Tuhan bisa jatuh, bisa ditolak jika ia tidak kendalikan keinginan dagingnya. Ini penting keinginan daging ini.
Kita semua ini memiliki keinginan daging. Apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu dalam 1 Yohanes bilang. Jadi kita orang mesti keinginan daging, kita mesti tahu DP batas, tahu DP pengendalian. Saya tidak bicara panjang. Keinginan daging, semua kita ada keinginan dagang. Suka nonton, ada lain kalau suka nonton sinetron, jangan mau geser tuh mata di atas televisi. Kalau mau makan bawa makanan di muka televisi. Ada di sini begitu? Ada nyanda? Nyanda puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bawa piring di muka televisi. Karena gak bisa ikut seri. Dan pembuat film itu, pembuat cerita itu pandai. Dia bikin semua sampai kita bisa bertahan. Nah Tuhan kapasitas kita orang apa? Tunjukkan kita orang bahwa kita orang kalau lihat nonton televisi cuma nonton seadanya saja. Jangan sampai terikat. Terus keempat, seorang yang diurapi Tuhan bisa jatuh dan ditolak Tuhan jika ia tidak andalkan jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia nyanda apa-apa kok kita boleh. Nyanda apa-apa kok kita bisa atasi. Nyanda apa-apa kok. Tapi sebenarnya tidak demikian. Kita semua ada keterbatasan, kita punya kelemahan. Dan setan paling tahu kita punya kemampuan sampai di mana. Dan dia tahu kita punya kelemahan seperti apa. Sebab itu kita jangan main-main. Yang kelima, seorang yang diurapi Tuhan bisa ditolak jika ia tidak mampu menolak godaan dan pencobaan. Nah, kita harus tahu nih, tolak godaan pencobaan. Tolak, nehi. Kalau ajakan-ajakan yang membahayakan, sesuatu tontonan-tontonan yang luar biasa. Seperti ini barang kecil ini. Ya, barang kecil. Apa itu? Orang bilang itu gadget atau apa itu. Di dalam semua ada kan? Mau belajar memasak juga ada di dalam. Mau bikin capcay juga ada di dalam. Cuma kita bikin ikan wokok ada ya? Nggak ada. Kita belum tahu. Semua boleh membelajar di dalam. Jadi itu kejahatan juga ada di dalam. Kebaikan banyak. Tapi kita pergunakan kebaikan boleh. Mau dengar khotbah jenis apa boleh. Gilbert lumayan penuh di situ. Saat itu pendeta terkenal nama. Klik jo. Keluar semua dompet khotbah. Deratus. Kita dengar itu bagus. Kalau ada waktu di rumah, malam-malam lagi tidak ada kegiatan, berdoa, dengar khotbah pada orang. Maka itu Tuhan bilang Alkitab pada akhir zaman firman Tuhan akan dicurahkan berlipat-lipat. Supaya kita terima itu firman Allah. Tuhan kelimpahkan pakai orang di HP itu begitu banyak. Kita tidak pernah nonton, tidak pernah. Kita lebih tertarik kepada hal-hal lain. Tapi mudah-mudahan kita tidak. Mudah-mudahan kita berubah, kita sadar. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, mengapa seorang yang diurapi bisa tertolak? Ada alasan-alasan ini. Bisa. Kita tidak dipatok seperti robot. Setel begini terus sampai Tuhan datang kita tetap kuat. Tidak. Ujian-ujian, godaan-godaan tetap terpampang, terbentang di depan kita orang. Maka kita harus kuat dan berhati-hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Musik tolong. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Saya katakan tadi tidak lama Tuhan datang. Secara fisik dia datang tidak lama. Kita tidak tahu, Tuhan bilang bersiap-siaplah. Tapi akan ada satu kedatangan yang juga yang lain. Bisa tiba-tiba juga. Dia datang pagi orang yang bilang, selamat malam Brur, selamat malam Sus. Kita semua panggil pulang Mau panggil pulang, menghadap ke hadirat Allah. Dan itu setiap saat kita datang. Haleluya. Pon. Tuhan Yesus Kasih.
kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami terima. Biar semua ini tertanam di dalam tanah hati yang baik, sehingga boleh bertumbuh dan mengeluarkan buah untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Umat-umat-Mu semua yang dengan tenang dan sedia hati telah menerima firman Tuhan juga adalah kiranya berkat Tuhan menyertai secara rohani untuk tetap setia dan kuat kepada Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Roti dan anggur adalah lambang dari tubuh yang terpecah-pecah demi menebus dosa dan salah kami. Dan darah, anggur lambang dari darah yang dicurahkan untuk keselamatan kami, menyucikan dosa-dosa kami, sehingga kami pun boleh berlayak kepada Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk menerima perjamuan Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami masuk perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri. Terus pegang roti di tangan kanan. Angkat dulu. Angkat semua di atas. Dan tunggu semua sudah siap angkat. Haleluya. Terima kasih. Dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Haleluya. Pegang cawan. Tinggi. Dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan Tuhan. Kami berterima bersama membawa berkat dalam perjalanan iman kami. Tetap setia iring kepada Tuhan sampai Maranatha. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman dari sekretaris. Haleluya, puji Tuhan. Kami dari sekretariat akan menyampaikan pengumuman kita selama sepekan ini. Pengumuman gereja, hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 ada doa beston di rumah masing-masing serentak jam 7 malam. Firman Tuhan melalui rekaman yang akan dibagi melalui WA. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Mimi Rawung. Hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 jam 6 sampai dengan jam 4 sore, jam 6 pagi sampai dengan jam 4 sore, ada doa rantai dan puasa diadakan di rumah masing-masing. Hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 jam 4 sore ada latihan musik dan singers. Ibadah Minggu tanggal 12 Juli kembali di tempat ini ada 2 sesi.
Sesi pertama jam 8 dan sesi kedua jam setengah 11. Untuk jadwal pelayanan Minggu tanggal 12 Juli 2020, ibadah sesi pertama WL Bapak Endi, musik David, Billy, Jevon Peter, singers Cindy, Dr. Liska, Novi, Yovan dan Naldi, Aser, Bapak Liong, Ibu Muya, Bapak Sors dan Ibu Vilo, LCD Bapak Kensi. Ibadah sesi kedua WL Ibu Meidi, musik David, Naldi, Jevon Peter, singers Ara, Yanti, Ebi Padang dan Bapak Ferdi, Aser, Bapak Denny, Ibu Wati, Ibu Ina dan Ibu Dodo, LCD Bapak Brian. Demikian pengumuman kita sepekan ini. Terima kasih. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sudah sesi kedua. Yang berulang tahun Bapak Yulian Tangkawaro, tapi sudah didoakan dan pada tanggal hari hanya yaitu 1 Juli kemarin. Saya himbau kepada pelayan-pelayan firman Tuhan doa Beston Kamis malam, usahakan supaya seperti biasa juga kita di gereja, jangan terlalu pendek. Sekali kita lihat, Bapak lihat cuma 7 menit, 5 menit, bikin juga rata-rata 15-20 menit, boleh ya. Sebab kalau terlalu pendek juga, mau tangkap dari maksud sampai di mana, so kita orang susah ya. Jadi bikin kira-kira 15-20 menit. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, dalam ibadah pagi ini Tuhan sudah pimpin kita semua ada di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dan ikuti perjamuan Tuhan dan firman Tuhan. Pada singer, pemain-pemain musik keyboard, bass, drum, gitar, semua Tuhan berkati. Bapak terima kasih. Bapak Sorgawi, dengan berakhirnya ibadah pagi sesi pertama ini, kami datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Ucapan syukur disampaikan kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan telah berkenankan kami dalam ibadah ini. Hadirat-Mu ada mengurapi kami semua, baik yang sebagai WL ataupun para singer, pemain-pemain musik semuanya, umat-umat-Mu sekalian yang melayani dan beribadah, bertepuk tangan mengeluhkan kebesaran Tuhan. Dengan hati yang terbuka tulus, semua diberkati Tuhan. Bahkan umat-umat-Mu yang datang, mereka tidak tertutup tangan, tetapi tangan mereka terbuka lebar. Ada persembahan yang telah mereka berikan kepada Tuhan, baik di dalam bidang pelayanan gereja Tuhan, korban-korban tetangan, milik Tuhan, musik, dan lain sebagainya, diakonia. Tuhan berkati berlimpah-limpah sesuai dengan janji dan kekayaan berkat yang ada padamu. Kami terima sehari-hari. Biar nama Tuhan saya yang dipuji, dimuliakan dan dibesarkan. Kami tutup akhir ibadah ini dengan mengucap syukur kepada
Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adakan tangan, terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita kembali pulang ke tempat kediaman rumah kita dengan penuh damai sejahtera Allah. Berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal bersama kita semua dari saat ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Kita berkenan dijumpai Tuhan di awan yang permai. Haleluya.